Shalom semua, kita kembali lagi ya bersama dengan saya. Saya pada hari ini ingin mengajarkan tentang anugerah Tuhan dalam gembala. Yang dimana kita belajar di sini bahwa kita harus bisa mengerti bahwa kita mempunyai gembala. Gembala di sini maksudnya adalah gembala kecil, ya. Yang maksudnya bukanlah Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus, maksudnya Tuhan Yesus itu adalah gembala agung kita, tapi Tuhan punya gembala-gembala kecilnya. Dan dari sini kita akan belajar tentang anugerah di dalam gembala itu. Nah, kenapa harus bisa belajar seperti ini? Karena ini ada mempunyai efek tersendiri yang luar biasa. Karena saya pernah melihat bahwa ada orang yang pengen sekali digembalakan, tapi dia tidak punya gembala. Malah dia masih bingung dia mau pergi kemana. Gitu. Masih kurang peka lah atau gimana gitu. Saya kurang mengerti dia bagaimana, tapi yang jelas saya melihat dia butuh gembala, tapi dia belum mendapatkannya. Nah, saya bersyukur sekali dalam gereja kita ini, dalam komunitas kita ini, kita sudah punya gembala. Ya, gembalanya itu yang saya mau kasih sini bukan hanya gembala saya, tapi ada CGL, ada KIO dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan gembala juga. Gembala di sini juga bukan hanya bicara tentang namanya jabatan, tapi di mana soal hati. Hati gembala itu seperti apa? Termasuknya CGL. Jadi bersyukurlah kalau kalian itu punya CGL, karena CGL itulah yang akan membina kalian juga, karena itu disebut dengan gembala sebagai kakak rohani. Nah, kita akan belajar di sini. Kita buka di 1 Timotius ayat 18 sampai yang ke-20. Kita akan belajar dari Paulus dengan Timotius ini, ya. Tapi secara langsung saja di 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Kita baca ke ayat 18-nya ya. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dibuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Stop dulu. Kita mulai dari yang tadi. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus bisa namanya punya gembala. Gembala di sini adalah gembala kecil, yaitu manusia, yaitu kita yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Memang setiap kita punya yang namanya Tuhan, atau secara langsung punya linknya. Tapi ingatlah, kita butuh sesama kita. Tuhan juga mengirimkan hamba-hambanya untuk memberitahukan apa isi hatinya. Karena kalau jika demikian, kalau misalnya memang tidak seperti kita hanya dengan Tuhan saja, buat apa ada namanya gembala? Buat apa ada namanya pendeta? Justru karena adanya pendeta, karena adanya pastor dan lain sebagainya, itu karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini juga kepada kami yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus. Maka daripada itu kalian harus punya namanya gembala. Gembala di sini juga bukan hanya sekadar gembala sidang saja, tapi gembala hidupmu siapa? Yang diutus oleh Tuhan. Dan yang pastinya kalau di dalam gereja kita ini ada namanya CG. Nah, kalau kalian yang belum ikut CG, ikutlah CG-nya. Ikutlah CG-nya, karena CG itulah. Dan akan dilihat kalian itu akan ditempatkan di mana. Dan dari situlah ada anugerah Tuhan. Nah, karena kalau kalian dibina, maka kalian tidak akan namanya sampai kalian mempunyai jauh sekali dalam firman Tuhan. Karena jikalau orang itu digembalakan saja bisa jauh, apalagi yang tidak digembalakan. Dan ingat loh, di sini anak dikatakan Timotius anakku, yang dimana tidak semua menjadi anak. Karena tidak semua mau mengakui dia adalah seorang anak. Nah, pertanyaannya pada hari ini, kalian hari ini di gereja hanya sekedar jemaat saja, atau kalian sungguh-sungguh anak di dalam gereja itu, atau di dalam komunitas itu? Kalau saya sebagai salah satu pemimpin di dalam MyCom, saya akan menganggap bahwa itu semua adalah anak-anak saya yang dipercayakan kepada saya. Saya tidak peduli dengan mereka yang tidak mengatakan saya adalah papa dan sebagainya. Saya tidak peduli, yang jelas kalau orang itu diberikan kepada saya oleh Tuhan, saya akan mendidik dia dengan baik. Tapi saya juga mengingatkan diri saya, tidak semua bisa menjadi anak. Yang artinya adalah tidak semua saya bisa didik dengan benar-benar ekstra keras, tidak bisa. Karena saya adalah manusia biasa, maksudnya. Saya juga manusia. Saya tidak bisa mengasihi semua orang, saya tidak bisa mengkonselingi semua orang. Gitu. Tapi yang jelas, apa yang Tuhan kasih ke saya, itu yang saya gembalakan. Saya menggembalakan di MyCom juga,
Salah satunya, termasuk juga kalian, dan saya mengelola apa yang ada di dalam sini. Bahkan bukan hanya saya, tapi ada tim-tim yang lainnya. Jadi kalau kalian dipercayakan di tempat di mana kamu berada, contohnya kamu misalnya ada di CGL siapa, kamu ada di CG siapa, gembala yang tahu hidupmu itulah CGL-mu, itulah gembalamu. Hargai dia. Gitu. Sering-sering ngobrol sama dia. Karena kalau kalian dengan sering ngobrol kayak gitu, ada suatu impartasi. Kalian akan mendapatkan sebuah urapan yang kalian sendiri tidak pernah dapatkan urapan itu. Saya mendapatkan urapan seperti ini, saya bisa berbicara fasih dan lain sebagainya. Itu karena saya punya kakak rohani yang jago bicara juga. Jadi memang ada suatu urapan yang kita tidak pantas mendapatkannya, tapi karena kita mau dipimpin olehnya, mau dipimpin oleh kakak rohani kita itu, maka pasti kurang lebih kita ada kemirip-miripan dengan dia. Bukan karena sengaja dimirip-miripkan, bukan, tapi karena kita itu mau dibina sama dia, maka kurang lebih kita akan seperti dia. Karena itulah disebut namanya diadopsi. Jadi di dalam gereja, bukan hanya kita menjadi anak, tapi kita juga menjadi murid. Kita mau dimuridkan supaya nanti kita akan memuridkan orang lain. Itu dia. Jadi jangan sampai kita hanya maunya menjadi anak, kita juga harus menjadi murid. Supaya kita juga memuridkan orang lain, supaya kita juga punya anak rohani yang lain, supaya nama Tuhan semakin besar di mana-mana. Gitu. Dari sini aja kita bisa belajar bahwa betapa pentingnya kita punya gembala, betapa pentingnya kita dibina di dalam gereja. Makanya kenapa kita tidak boleh pindah-pindah gereja, bukan berarti takut dombanya hilang, bukan. Tapi kalau pindah-pindah seperti itu, bagaimana kamu bisa bertumbuh? Tidak mungkin kan kamu hari Senin kamu sekolah A, terus Selasanya ke sekolah B. Nggak bisa seperti itu, harus di satu tempat kalau kamu mau sekolah maupun kamu mau mendaftar di kampus. Nggak bisa hanya kamu ikut semua kampus, nggak bisa. Pasti harus satu. Dan kalau kamu mau lulus, kamu pasti ada di kampus itu. Kamu ikuti proses yang ada. Demikianlah juga di dalam gereja. Memang semua gereja sama. Semua gereja juga mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Tapi caranya untuk penyampaian itu pasti ada perbedaannya. Dan pasti ada sesuatu urapannya tersendiri. Bagaimana orang-orang itu bisa diberkati atau bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Gitu. Dan sekali lagi bukan berarti gereja A lebih bagus, gereja B lebih bagus. Tidak ada. Setiap gereja punya keunikannya masing-masing. Tapi masalahnya, Tuhan taruh kamu di gereja mana? Jadi bukan salah gerejanya, kamu yang di mana? Makanya kalau misalnya ada salah satu ada yang ingin join di MyCom, saya pun pasti kalau dia udah punya gereja, saya akan ngomong sama dia, kalau kamu yang sudah punya gereja dan kamu sudah menetap, adalah lebih baiknya kalau kamu memang lebih suka di sana, kamu di sana saja ya. Itu. Saya bukannya mengusir dia, tidak, tapi saya ingin mendidik seseorang itu supaya orang itu tahu di mana Tuhan mau menempatkan dia. Karena saya tidak mau hanya hura-hura banyakkan orang, buat apa banyakin orang tapi orangnya itu tidak sungguh-sungguh. Atau sayanya malah jauh daripada Tuhan, atau itu bukan kehendak Tuhan, buat apa? Lebih baik sedikit tapi beneran, tapi serius. Tapi kalau orang yang serius, tidak mungkin sedikit-sedikit saja, pasti lama-lama menjadi bukit. Itu dia. Ya. Dan di sini kita belajar lagi nih di ayat yang ke-18 nih, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Nah, kalau kita digembalakan, maka gembala itu akan tahu kamu jadi apa. Nah, ini saya akan bicara tentang dua arah nih. Menjadi seorang gembala, ya, maksudnya membina seseorang, dan juga menjadi seorang anak. Oke? Nah, sekarang yang gembalanya dulu nih. Sesuai dengan apa yang telah dibuatkan tentang dirimu, yang berarti artinya Paulus tahu Timotius ini jadi apa. Karena Tuhan memberitahukannya. Nah, begitu juga kalau kalian sebagai gembala. Kalau kalian punya anak rohani, kalian harus tahu setiap anak rohanimu itu jadi apa. Seorang papa rohani, mama rohani, kakak rohani harus bisa melihat secara mendalam ini orang jadi apa di dalam Tuhan. Tidak peduli dunia ngomongin dia itu begini, begitu, begini, begitu. Jangan melihat pandangan dunia, lihatlah pandangan Allah. Secara pandangan Allah, ini orang jadi apa? Karena kalau kita melihat dengan pandangan Allah, pasti ada sesuatu hal yang Tuhan mau pakai dalam
rencananya yang mulia. Jadi sebagai papa rohani, sebagai mama rohani, harus bisa melihat secara mendalam. Karena kita diberikan Tuhan karunia untuk melihat ini orang jadi apa, ini orang jadi apa. Makanya selama saya mengembalakan seseorang atau mengembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saya bisa tahu ini orang jadi apa, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Tapi saya tidak langsung memberitahukan semua, tidak. Tapi saya memberitahukan secara pelan-pelan. Kamu kayaknya cocoknya di sini deh. Kamu kayaknya lebih bagus di sini. Sekalipun saya tahu nanti dia jadi apa. Gitu. Dan tidak selalu, gitu. Tapi kalau kita menjadi papa rohani seperti ini, maka yang beruntung itu adalah anak-anak itu juga. Dan bukan hanya itu doang yang beruntung, anak-anak itu juga beruntung. Maksudnya kamu nanti yang misalnya nih, nah sekarang posisinya yang sebagai anak ya, kalau kamu digembalakan, maka kamu akan tahu kamu jadi apa nanti di hadapan Tuhan. Maka gembalamu itu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang kamu. Dan dia akan mendengarkan suara Tuhan, apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Maka gembala itu akan memberitahukan kepadamu tentang pewahyuan itu. Nah, bicara soal pewahyuan mungkin nanti next time ya saya akan jelaskan tentang pewahyuan itu, karena pewahyuan itu ada pewahyuan dalam, ada pewahyuan luar. Ya, pewahyuan dalam saya akan kasih singkatnya aja. Pewahyuan dalam itu maksudnya sesuatu hal yang kita tidak boleh memberitahu dulu sebelum itu terjadi. Tapi kalau pewahyuan luar itu harus diimpartasikan kepada jemaat atau ini diberitahukan kepada seseorang atau orang yang bersangkutan, supaya orang itu terimpartasi sebuah visi atau apalah. Itu tergantung Tuhan maunya apa. Nah, tapi kita kembali lagi ke yang tadi, kalau kita sebagai anak, beruntungnya kalau kita punya gembala, apalagi gembala itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, terlepas dari dia punya kelemahan atau lain sebagainya, maka kalian akan bisa tahu kamu jadi apa. Kamu bisa tahu nanti kamu akan mungkin nanti di antara kamu akan jadi wali yang luar biasa. Kamu akan mungkin jadi ada yang pendeta mungkin, atau jadi pengusaha yang luar biasa. Kamu bisa dikasih tahu sama Tuhan Yesus lewat gembalamu. Makanya kita harus bangga punya Tuhan Yesus. Makanya kalau kita dekat dengan Yesus, kita itu bukan bicara tentang masa lalu, kita bicara tentang masa depan. Kalau mau melihat masa lalu, kita bisa belajar dari prinsip-prinsip yang ada aja, udah itu aja. Tapi kalau soal kejelekan atau lain sebagainya, terlepas dari namanya prinsip-prinsip itu, kita belajar dari masa lalu, ya sudah, gak usah diingat-ingat lagi. Lihatlah masa depan, karena Yesus selalu bicara masa depan. Itulah enaknya kalau kita punya Tuhan Yesus. Itulah kalau kita enaknya punya Roh Kudus. Kita punya gembala. Kita akan dibina di mana tempat Tuhan mau. Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Maka dari itu percayalah kepada hamba-hambanya juga. Percayalah, kalau kalian sebagai anak tidak percaya kepada gembalamu, kepada papa rohanimu, mama atau kakak rohanimu, bagaimana kami bisa mengembalakan dirimu? Terbukalah. Karena kita sama-sama manusia. Atau jangan-jangan coba kalau kebalikannya. Sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja, kalau kita tidak percaya kepada jemaat sendiri bagaimana? Karena kita juga bisa mengatakan hal yang demikian. Nanti kalau kita udah kasih firman Tuhan, mereka tidak mau mengerjakan bagaimana? Kita bisa mengatakan seperti itu juga. Tapi kita mau tidak mau. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, apalagi khususnya yang menjadi pendeta, kita harus tetap memberitakan. Nah, ini bukan bicara tentang gembala kecil ini, tapi ini bicara tentang gembala yang besar, itu gembala agung kita Yesus Kristus. Karena semuanya itu kemudian namanya. Maka dari itu banggalah dan mengucap syukurlah kalau kita punya gembala. Mengucap syukurlah kalau kita punya kakak rohani, makanya hargailah mereka. Saya mengatakan seperti ini bukannya nanti suatu saat atau kalian mengelulukan saya itu dan sebagainya, no, tapi di dalam firman itu sudah dikatakan seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Ya. Karena di sini saya akan kasih ayatnya ya. Di 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Yang artinya yang seperti ini, menghargai di sini bukan berarti dia harus dikasih uang, harus dikasih dana atau lain sebagainya, tidak. Tapi setidak-tidaknya kamu mendengarkan saja isi hati Tuhan lewat yang pengkhotbah ini, itu udah lebih dari cukup.
Setidaknya lakukan firman Tuhan deh intinya itu. Lakukanlah itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita malah membuat mereka menjadi sedih oleh karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau secara realistisnya, kalau dia memang sedang butuh bantuan, ya bantulah. Kayak mungkin kalian punya CGL kalian memang sedang susah atau apa, ya setidaknya ya mungkin kalian bisa bantu. Ya minimal kalian mendoakan dan menyemangati dia. Ya. Ya karena kita harus saling membantu, karena kita juga sama-sama manusia. Kita bukanlah Tuhan, tapi kita adalah hamba Tuhan yang tidak sempurna. Yang dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya dan menjadi sempurna. Ya, karena kita akan mencapai kesempurnaannya nanti. Gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, kalau yang tadi itu adalah kedua hal, dan di sini sekarang adalah tugas dari domba itu, tugas dari sebagai anak, bahwa dia bagaimana cara nubuatan itu terjadi. Kalau kamu misalnya dinubuatkan untuk menjadi pengusaha misalnya, atau menjadi pendeta, atau apapun itu, kalian juga harus bisa memperjuangkannya dengan iman, yang artinya kalian percaya nggak atas nubuatan itu. Memang yang namanya nubuatan itu tidak bisa langsung dipercaya, tapi bagaimana kita mengujinya? Ya, cara mengujinya adalah kita harus lakukan firman Tuhan itu. Kita harus tetap lakukan. Itu tidak ada salahnya kalau kita mendapatkan sebuah nubuatan yang baik, kita percaya dan kita lakukan, toh. Ya kan? Lalu bagaimana kalau salah? Kalau salah pun juga ya tidak akan fatal. Namanya juga kita belajar. Namanya juga kita manusia gitu loh. Kita kan butuh ya namanya teman atau teman curhat lah gitu, seperti kita sama gembala kita. Itu saya pun juga kalau saya dapatkan sesuatu, saya pasti akan ngobrol sama kakak rohani saya. Gitu. Saya dapat apa dari Tuhan begini-gini. Lalu akhirnya ya kita sama-sama mendoakan dan kita lakukan apakah ini benar atau tidak. Ya. Karena di sini dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-21, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, jadi kalau kalian mendapatkan sesuatu nubuatan dari, misalnya kamu nubuatan dari gembalamu itu, kamu akan menjadi orang yang sukses atau lain sebagainya, lakukanlah dan percayalah itu ya akan datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi jangan meremehkan nubuatan, karena gini, kalau kalian tidak percaya, maka itu tidak akan terjadi. Karena sistem Tuhan adalah, you percaya dulu, baru saya lakukan. Bukan, saya akan lakukan, baru Anda percaya. Tidak, itu adalah sistem manusia. Sistem Tuhan adalah, you percaya dulu, baru saya akan lakukan. Dan Timotius percaya, karena Paulus mengatakannya. Nah, pertanyaannya mulai hari ini, kalau Tuhan berbicara lewat gembalamu, you percaya atau enggak? Atau mungkin dia mengadakan atau sebagainya. Saya belum lama, ya saya pernah mendidik atau mengurus seseorang. Orang ini sudah diberitahu gitu, bahwa kalau kamu tidak meninggalkan orang ini, kamu akan parah. Kalau kamu masih berbuat kejahatan seperti ini, kamu akan jatuh. Singkat cerita, saya udah beritahu itu semua dan ternyata itu terjadi. Akhirnya dia punya masalah, ya masalah ini tidak bisa saya kasih tahu di sini. Dia pokoknya punya masalah tiba-tiba, dan itu malah membuat dia menjadi depresi. Ya saya juga tetap memberitahu, tapi dia sedikit tidak mau mendengarkan saya. Dan singkat cerita, dia jadi buyar lah. Sampai pada akhirnya saya tidak tahu apakah dia udah berubah atau enggak, karena saya masih follow up dia. Tapi yang jelas saya sudah kasih tahu dia, dan dia tidak mau dengar, ya udah itu urusannya sama Tuhan. Nah, kita sebagai gembala hanya bisa memberitahu, hanya bisa mengarahkan. Tapi untuk seterusnya, itu keputusanmu. Itu dia. Jadi pada intinya adalah, percuma kalau kamu juga percaya, tapi kalau kamu tidak melakukan. Makanya di selanjutnya apa? Dan hati nurani yang murni. Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati murni yang murni. Nah, hati murni yang murni ini kenapa bisa murni? Karena dari perbuatan. Karena dari perbuatan.
Nah, perbuatan kamu ini murni nggak? Hatimu murni nggak untuk Tuhan Yesus? Perbuatanmu itu baik nggak? Percuma kalau kamu juga mendapatkan sebuah nubuatan. Contoh, nubuatan itu kamu akan menjadi pendeta yang besar, pengusaha yang besar, punya dana dan sebagainya, akan membantu gereja di mana-mana. Tapi kalau kamu malas-malasan sekarang, nilainya jelek atau lain sebagainya, malas bekerja, buat apa? Itu nubuatan tidak akan terjadi. Oh, berarti Tuhan bohong dong. Bukan Tuhan yang bohong, you yang gak mau jalan. Tuhan kasih tahu gini rancangannya bla 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 bla. Tapi kalau kamu tidak melakukan firman-Nya, tidak akan terjadi juga. Seperti contohnya orang Israel dengan Tuhan Yesus. Tuhan sudah menjanjikan bahwa mereka akan menduduki tempat mereka, tanah Kanaan. Terjadi nggak terjadi? Untuk selama-lamanya nggak? Iya. Tapi pernah nggak orang Israel pindah atau pergi dari tanah mereka sendiri? Pernah. Nah, apakah Tuhan tidak menepati janjinya? Dia tetap menepati janjinya loh. Tapi masalahnya orang Israel yang tidak menepati janjinya kepada Tuhan, yaitu setia kepadanya. Maka daripada itu kita harus bisa namanya berbuat juga. Jangan hanya kita mendengarkan sebuah nubuatan aja tapi kita tidak melakukannya. Kita harus tetap lakukan. Tetap melakukannya, jangan sampai tidak. Gitu loh. Ya. Jadi, dan kita juga harus bisa melihat apakah nubuatan ini adalah dari Tuhan atau enggak. Salah satunya adalah kita juga harus lihat ini orangnya seperti apa. Terkhususnya yang saya ingin kasih tahu di sini adalah tentang sebuah nubuatan tentang pacaran. Jangan sampai kita langsung percaya bahwa Tuhan bicara sama saya bahwa kamu akan menjadi istri saya. Oh, kalau yang kayak gitu, saya sudah minta kepada Tuhan bahwa kalau untuk melayani orang seperti ini, saya ingin sekali supaya saya ingin melihat buahnya saja. Saya tidak mau ada klaim-klaim tentang dia bicara, tentang Tuhan bicara dengan dia akan mendapatkan istrinya. Saya akan mendapatkan dia. Buat apa mengatakan seperti itu? Itu kalau memang itu nanti kan jodohmu, ya diam saja dan lakukan saja apa yang Tuhan mau. Atau mungkin yang gembalanya mengatakan pada dia, kamu adalah jodohku. Jangan. Kalian sebagai gembala juga jangan sampai hanya memakai otoritas kalian untuk kepentingan diri kalian sendiri. Jangan sampai. Gitu loh. Setidak-tidaknya, kalau kalian juga punya hak, biarlah hak itu untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk membantu orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Jangan memakai sembarangan otoritas yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan sudah kasih seperti ini, hargailah itu. Jangan sampai malah mengecewakan Tuhan, nanti diambil oleh Tuhan. Masih mending Tuhan ambil. Kalau Tuhan nggak ambil, dan begitu aja berbuat dosa, akhirnya mati, masuk alam maut. Dan akhirnya kamu akan mengatakan, Tuhan, saya kan sudah mengembalakan demi namamu. Tapi Tuhan bilang, sekali-sekali aku tidak mengenal engkau, hai kamu yang berbuat kejahatan menyala. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu dia ya. Kita lanjut lagi ke ayatnya ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Nah, inilah orang yang tidak mau digembalakan, karena dia menolak. Kenapa dia bisa menolak? Ini kan dari perbuatan, dia tidak mau digembalakan. Dia merasa bahwa dia itu, ya saya sudah bersama dengan Tuhan, ya Tuhan aja. Gak usahlah saya pergi ke gereja, buat apa? Yang penting berbuat baik. Yang penting kan saya baca firman. Yang penting kan saya sudah ikut namanya persekutuan, tidak usah ke gereja lagi, buat apa? Tidak bisa seperti itu. Kamu harus punya gembala. Kita harus punya gembala. Kalau gembala ngomong A ya A. Gembala ngomong B ya B. Jangan gembala ngomong A malah ke B. Kecuali kalau memang gembalamu yang salah. Kalau gembalamu yang salah, tegurlah dia dengan kasih juga. Kalau memang ada sesuatu hal yang dia punya salah. Karena gembala pun juga tidak sempurna kan? Gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak salah, dengarkan dia. Dengarkanlah dia. Dan hargai dia. Menghargai di sini bukan karena uang. Tapi saat dia dengarkanlah apa yang dia katakan, itu sudah cukup bagi kami sebagai gembala. Dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan. Karena kami sebagai gereja, sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin komunitas ini, benar-benar sungguh-sungguh melayani. Dan benar-benar sungguh-sungguh ingin kamu dekat kepada Tuhan Yesus, bukan karena dana atau apapun itu. Ya. Jadi orang yang menolak ini adalah orang yang tidak mau dipimpin, orang yang tidak mau digembalakan. Jadi jangan sampai kamu tidak punya gembala. Dan gereja kita, komunitas kita, secara sistem,
kalian harus punya namanya CG. Jadi kalau bagi kalian yang mau digembalakan, masuklah ke dalam CG. Masuklah kepada apa yang Tuhan inginkan. Dan dari situ kita akan bisa bertumbuh bersama-sama. Ya. Dan karena itu makanya kandaslah iman mereka. Kandas kenapa? Karena dia tidak punya gembala. Gitu loh. Awal dari dimana orang jauh dari Tuhan adalah dimana dia tidak mau digembalakan oleh gereja. Awal dimana dia akan jauh daripada Tuhan Yesus. Awal dimana dia akan mencintai dunia adalah dia tidak mau digembalakan. Pertanyaannya, hari ini siapa gembalamu? Kalau kamu punya gembala, hargai dia. Minimal mendengarkan firman Tuhan dari dia dan lakukanlah firman Tuhan itu. Ya, jadi jangan sampai tidak mau digembalakan. Ya, di sini digembalakan, sekali lagi gembalakan di sini bukan berarti gembala langsung gembala yang atas, tidak. Minimal gembala CG-mu, hargailah mereka. Ya, mungkin kalian bisa berjalan-jalan bareng-bareng, mungkin kalian bisa membawa mereka, gitu kan. Apalagi kalau kalian tahu kita kan semua masih muda, kita harus bisa saling menolong satu sama lain. Gitu, ya. Nah, baru di ayatnya ke-20, di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, siapakah Himeneus dan Alexander? Saya langsung simpelnya aja, mereka ini adalah musuhnya Paulus. Mereka yang mengajarkan hal-hal yang di luar dari Kristus. Jadi pada saat itu istilahnya ada 2 atau lebih dari gembala. Jadi kalau kalian tidak mau digembalakan oleh gembala gereja, kamu akan digembalakan oleh setan. Karena dalam dunia ini kalian hanya pilih 2, mau ikut Tuhan atau ikut setan. Tidak bisa kalian netral. Kalau kalian tidak mau digembalakan sama gereja atau tidak digembalakan sama di dalam CG, gembalamu adalah setan. Jadi pertanyaan hari ini, gembalamu siapa? Gembalamu sungguh-sungguh gembala, yaitu Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya? Atau gembala gadungan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, bahwa mereka hanyalah orang upahan saja? Atau mereka hanyalah serigala berbulu domba? Sebenarnya kalau orang yang tidak punya gembala, dia adalah gembala untuk dirinya sendiri. Dia adalah gembala untuk dirinya sendiri. Suka-sukanya gua mau kemana. Gua mau ke gereja A, B, C, D, E, F, G. Suka-suka gua. Ya memang suka-suka dirimu. Tapi untuk pertumbuhan, kamu tidak bisa bertumbuh. Jadi pilihlah satu gereja. Jangan pindah ke sana ke sini. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti tidak boleh ke gereja mana ya, tidak. Boleh. Tapi maksudnya, di manakah rumahmu? Saya akan kasih contoh. Kalau kamu sekarang pergi dari rumah kamu, sejauh-jauhnya kamu pergi, pasti kamu akan pulang ke rumahmu itu. Sejauh-jauhnya kamu nanti pergi retret, sejauh-jauhnya kamu pergi sama teman-teman kamu ke mall, kayak ke puncak dan sebagainya, kamu akan pulang ke rumahmu yang kamu tinggali sekarang ini. Dan demikian juga gereja. Kamu mau pergi ke gereja A, B, C, D, F, G, tetap ujungnya ke A lagi. Karena itulah rumahmu. Makanya kita punya slogan di sini, this is your home. This is your home. Ini adalah rumahmu. Rumah bagi siapapun yang mau tinggal. This is your home. Makanya jangan sampai kita lupa bahwa kita punya rumah. Dan jangan pernah merasa tertolak, karena inilah rumahmu. Welcome home, because this is your home. Ya. Jadi jangan sampai kita digembalakan oleh setan. Tapi digembalakanlah oleh Gembala Agung melalui hamba-hambanya. Ya, jadi hargailah gembalamu sekarang ya. Gitu ya. Biarkan sebagai anugerah bagi mereka. Supaya minimal kalian dekat dengan Tuhan dan dia senang sekali. Ya, penghiburan saya itu sebagai saya pemimpin seperti ini ya. Penghiburan saya itu hanya satu, kalau orang itu mengenal firman Tuhan aja saya udah senang banget, senang sekali. Itu apalagi kalau Roh Kudus sudah kasih tahu saya gitu kan, bahwa aku senang ini orang sudah dekat kepadaku gini-gini. Kadang Tuhan Yesus kasih tahu, atau kadang memang Tuhan Yesus kasih tahu ada anaknya seperti ini, lalu selalu saya layani, lalu dia kembali kepada Tuhan. Senang sekali rasanya. Apalagi waktu itu ada satu orang
yang apa ya, dia mendengarkan suara Roh Kudus. Ya, saya tidak tahu, tiba-tiba saya di chat sama dia malam-malam, dia mengatakan terima kasih ya sudah mengembalakan saya gini-gini. Saya bingung karena nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia bilang terima kasih. Lalu akhirnya ternyata Roh Kudus kasih tahu dia bahwa saya sudah berjuang keras untuk gereja ini, gitu, untuk komunitas ini. Ya saya sih tidak mau mencari nama atau apapun itu, yang jelas dari dia. Tapi di saat seperti itu saya hanya teringat bahwa saya sudah menyenangkan Tuhan saya. Saya sudah menyenangkan gembala saya. Saya sudah menyenangkan Allah yang saya sembah. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu penghiburan sekali. Dan hari itu saya sukacita sekali loh. Saya sukacita bukan karena dibilang saya berjuang keras, bukan. Tapi karena Roh Kudus yang mengatakan good job. Roh Kudus yang mengatakan kepada saya loh, bahwa kamu adalah hamba yang setia. Wah, itu senang sekali saya. Gitu, karena itulah penghiburan saya. Gitu. Karena penderitaan saya adalah kemuliaan kalian. Gitu. Penderitaan dari seorang gembala adalah kemuliaan bagi domba-dombanya. Ya. Maka daripada itu lihatlah di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Gitu. Jadi mereka ini memang sangat benci sekali dengan Paulus. Gitu. Tetapi di sini diserahkan kepada iblis yang artinya ya seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa kalau kita tidak punya gembala seperti Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya, kalian mengembalakan diri kalian sendiri dan kalian akan susah untuk kembali. Oke, thank you and God bless you.